salam sehat Sobat Immanuel dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Vivi di Immanuel Podcast. Dalam episode hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai apa itu hepatitis misterius yang saat ini sedang menjadi trending topik dunia. Begitu. Dan kali ini saya tidak sendiri, tentu saja saya sudah ditemani oleh salah satu dokter anak terbaik yang kami miliki di Rumah Sakit Immanuel Bandung yang mewakili 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Beliau adalah Dr. Susana Fardiba, spesialis anak. Dokter, selamat siang. Terima kasih sudah bersedia bergabung di sini ya dok ya dalam Bincang Sehat hari ini. Sudah meluangkan waktunya gitu dok, terima kasih banyak. Nah dok, ngomong-ngomong soal hepatitis yang sedang trending topik nih, sebenarnya hepatitis misterius itu apa? Kemudian apa bedanya dengan hepatitis yang lain? Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Vivi sudah diberi kesempatan untuk sharing ya. Sama-sama dok. Oke, jadi hepatitis itu sebenarnya adalah suatu proses peradangan di dalam organ liver atau hati kita, hati pasien ya. Dalam hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu infeksi paling sering. Yang kedua adalah keracunan atau toksik, mungkin obat atau zat yang lainnya. Dan yang ketiga mungkin adanya keganasan atau seperti mungkin kita kenalnya adalah tumor atau kanker dan seterusnya. Nah, hepatitis ini yang sekarang sedang merebak ini unknown origin atau mengapa dikatakan misterius, karena memang Mbak Vivi penyebabnya belum diketahui secara pasti. Ya, dibandingkan yang mungkin kita sudah kenal hepatitis yang ada 5 jenis Mbak Vivi. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, itu sudah jelas apabila diperiksa bisa dapat penyebabnya apa. Tapi memang kasus-kasus yang baru terjadi ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis hepatitis tersebut ternyata bukan dari bagian 5 yang disebutkan. Bukan hepatitis A, B, C, D, E ya dok ya? Jadi ini suatu penyakit yang baru diketahui yang mengenai pada liver, namun penyebabnya masih terus diselidiki seperti itu. Baik dok. Jadi belum diketahui penyebabnya ya dok? Nah, penyebab yang pada saat ini sedang diteliti terus, ternyata memang dari 169 kasus, 75%-nya ini adalah disebabkan oleh kelompok atau golongan virus yang dinamakan adenovirus. Gitu. Ya, meskipun penyebab virus yang lain dan hal yang lain ada, tetapi kok 75%-nya disebabkan oleh adenovirus yang ditemukan pada pemeriksaan pada pasien-pasien tersebut. Seperti itu. Baik. Pemeriksaan penunjang ya dok, yang berarti ya dok, laboratorium. Baik. Nah dok, dokter bisa tolong ceritakan bagaimana angka kejadiannya dok, insidensinya gitu. Oke. Awal-awal ini WHO Mbak Vivi yang melaporkan ke dunia bahwa telah terjadi kasus baru, yaitu pada awalnya sekitar 15 April terjadi 2022 itu terjadi kasus awalnya di Inggris ya. Kasus di Inggris ini terjadi sama di Northern Ireland ya. Awalnya dari sana dan setelah direpotkan lagi atau dilaporkan kembali pada 21 April ditemukan sekitar 169 kasus yang 75%-nya tadi disebabkan karena virus tadi ya dok ya. Nah, sedangkan angka di Indonesia berdasarkan pelaporan dari Kemenkes itu ternyata 3 anak dari ananda kita di Indonesia ini meninggal karena hepatitis berat. Ya. Nah, ini kita akan terus laporkan untuk insiden-insiden kasus baru masih bisa mungkin bertambah Mbak Vivi seperti itu. Betul. Nah, ini tuh dok, bagaimana cara penularannya dok? Oke, cara penularan hepatitis dalam hal ini hepatitis misterius ataupun hepatitis yang sebelumnya sudah terdefinisi dengan baik itu memang hampir mirip Mbak Vivi, bisa melalui saluran pencernaan ya, dalam hal ini fekal oral yang
biasanya karena adanya ketidakseimbangan dalam kebersihan lingkungan, kebersihan diri, ya, sanitasi lingkungan, air bersih, proses makan, pemasakan makanan, seperti itu. Alat makan juga bisa ya dok? Sebenarnya bisa saja apabila tidak dicuci dengan benar dan ada kemungkinan yang menggunakan sebelumnya adalah sudah mengandung atau terinfeksi hepatitis, seperti itu. Ya. Baik dok. Nah ini juga banyak pertanyaan nih dari Sobat Immanuel yang masuk ke medsos kita ya dok ya. Apa benar dok hepatitis misterius ini hanya menyerang anak-anak? Ya, memang pelaporannya WHO menyampaikan tersering ini mengenainya adalah anak-anak berusia 16 tahun ke bawah Pak Bibi. Oh kurang dari 16 tahun, anak usia sekolah ya dok ya? Beberapa literatur menyampaikan 11 bulan, tapi ada yang menentukan juga 1 tahun hingga 11 bulan? Ya, hingga 1 tahun hingga 16 tahun. Seperti itu insidensinya cukup sering seperti itu. Baik. Nah dok, gejala yang muncul ini apa aja dok? Baik, yang muncul pada anak-anak ini seringkali keluhannya dimulai dari anak tampak mengalami paling mudah orang tua mengeluhkan beberapa waktu sebelumnya anak jadi malas main, kurang gairah bermain, lesu, terus kemudian mulai ada demam-demam ya, dan disertai juga dengan keluhan bisa mual, muntah, gangguan di pencernaan Mbak Wiwi, dan seringkali datang dengan keluhan diare. Ada diare Ya, ya? betul. Nah, dari diare tersebut orang tua sering mengeluhkan BAK atau warna urinnya juga jadi gelap seperti warna air teh. Nah, itu walaupun anak sudah banyak minum, betul, tetap gelap ya, ya? tetap kok jadi berubah, warnanya lebih pekat dan lebih gelap. Nah, seringkali dapat disertai dengan kulit juga mulai kuning. Kalau dulu mah sakit kuning. Betul, ya memang ini kalau bahasa Matanya kuning masyarakat, gitu ya? ya matanya juga bisa kelihatan kuning. Memang hepatitis itu lebih terkenal di masyarakatnya penyakit kuning. Oh my Ya, God. nah, setelah itu bila berlanjut, anak dapat mengalami perkembangan mulai susah dibangunkan, tampak tidak sadar, atau malah yang paling berat yang kita khawatirkan adanya gangguan kesadaran berupa kejang. Bisa kejang juga ya dok ya? Sampai koma. Nah, ini yang berat ini seringnya disertai hingga keluhan kejang ataupun penurunan kesadaran. Takutnya nih para sobat Immanuel sebagai orang tua yang awam gitu dok, anaknya disangkanya tidur aja gitu ya dok ya? Nah yang membedakan anak tidur sama itu apa dok? Penurunan kesadaran? Anak ngantuk itu seringkali hanya ngantuk biasa, tidak disertai dengan gejala demam atau yang lainnya, lebih mudah dibangunkan. Kalau dengan keadaan sakit pun, ngantuk pun masih komunikasi masih cukup baik ya. Namun kalau sudah dengan penurunan kesadaran, biasanya dengan guncangan, dengan bujukan tetap belum bangun juga. Kadang kalau sudah koma, nggak bisa dibangunkan dengan hanya dipanggil nama atau dengan melalui gerakan sentuhan juga tidak mau bangun seperti itu. Ya. Nah, baik dokter. Nah, sebagai orang tua nih, apa yang harus dilakukan jika mendapati anak dengan gejala tersebut gitu dok? Saya kalau orang tua ya minta minum gitu ya dok ya, saya harus bawa anak ini kemana nih? Apakah ke klinik, atau ke IGD, atau ke dokter praktek, atau kemana gitu? Baik. Harapannya Kak Vivi sebelum berlanjut kita sudah periksakan anak kita ke pusat kesehatan terdekat atau kembali ke dokter anak Ananda seperti itu. Dari awal mulai demam, mual muntah, diare, juga sebaiknya segera diperiksakan. Apalagi kalau sudah jelas ada BAK atau urinnya pekat seperti teh, cepat-cepat. Jangan menunggu sampai sulit dibangunkan atau malah ada kejang, jangan itu sudah gejala berat ya dok ya. Apabila sampai ada kejang ataupun pelukannya tampak drop sekali, saran kami segera bawa Ananda periksa ke IGD emergency ya. Baik dokter, jadi jangan sampai tunggu gejala berat muncul ya dok ya. Nah kalau ini dok pertanyaan pribadi dari saya sendiri, karena kebetulan saya punya anak di usia kurang dari 16 tahun, termasuk khawatir juga gitu dok ya. Jadi apa yang harus kami lakukan nih sebagai orang tua untuk mencegah supaya anak kita tidak tertular dok, terutama kan sekarang ini proses belajar mengajar sudah mulai tatap muka begitu dok. Nah salah satu cemas juga sebenarnya anak sekolah. Betul.
Pasti dimulai dari ketahanan dalam lingkungan keluarga ya kayak kita mulai dulu dengan lingkungan sanitasi yang bersih, air minum, keterjaminan kebersihan makanan, proses pengolahan makanan, dan jenis makanan yang menjadi asupan nutrisi keluarga. Yang kedua, fokus tetap harus cuci tangan sesering mungkin, kemudian air mengalir dan sabun antiseptik, kemudian juga tetap disarankan untuk menggunakan masker saat tatap muka seperti itu. Dan setelah selesai aktivitas harus cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, dan satu lagi Mbak Bibi, diperlukan vaksinasi yang lengkap juga karena dipentingkan untuk daya tahan tubuhnya seperti itu. Vaksinasi lengkap ya dok? Iya. Apanya tuh dok? Kita mulai sesuai dengan jadwal imunisasi dan usianya karena vaksinasi yang baik akan juga membantu untuk daya tahan tubuh anak menjadi lebih kuat. Indonesia pada saat ini sudah memiliki 2 vaksin untuk liver, hepatitis B dan hepatitis A. Meskipun vaksin yang lain harus tetap lengkap dan sesuai jadwal. Seperti itu. Waduh, terima kasih sekali nih dok. Mudah-mudahan rasa penasaran dari sobat-sobat Immanuel terjawab, begitu dok. Nah dok, seandainya ada sobat Immanuel nih yang ingin konsultasi dengan dokter Susana gitu, kira-kira di mana kami bisa temui dok? Baik, para bunda dan ayah, kami selalu ada di Poli Anak Rumah Sakit Immanuel Bandung. Dari Senin sampai Sabtu di hari kerja pukul 9 sampai pukul 11 siang. Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 11 siang hanya di Poli Anak Rumah Sakit Immanuel Bandung ya. Kami punya dokter anak terbaik begitu. Oh ya, sobat Immanuel juga jangan khawatir karena sekarang Rumah Sakit Immanuel sudah mempermudah proses pendaftaran karena registrasi dapat dilakukan secara online baik untuk pasien tunai, pasien mitra maupun pasien BPJS atau JKN, atau bisa juga melalui chat ke nomor 0811247266 WhatsApp registrasi. Untuk informasi lanjut juga bisa dilihat di media sosial Rumah Sakit Immanuel di YouTube atau Instagram atau Facebook. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung Bincang Sehat kali ini dok. Terima kasih Sobat Immanuel atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Dokter Susana yang cantik dan baik hati sudah mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya di podcast kita. Hari ini mudah-mudahan rasa penasaran Sobat Immanuel mengenai virus hepatitis misterius dapat terjawab begitu. Nah, untuk menutup podcast kali ini saya ada pantun nih dok. Apa itu? Gitu. Justin Bieber makan pepaya, pepayanya hampir 1 karung. Ayo jaga imun tubuh kita, tapi kalau sakit jangan lupa berobat di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Dari Immanuel Podcast, saya Vivi pamit undur diri. Anda tetap sehat adalah dambaan kami. Salam sehat. Terima kasih.